Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-book Fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang gerak melingkar. Standar kompetensi dari materi gerak melingkar yaitu menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika. Kompetensi dasarnya menganalisis besaran fisika pada gerak melingkar dengan laju konstan. Indikator dari gerak melingkar yaitu mengidentifikasi besaran sudut tempuh, periode, frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan sentripetal, dan gaya sentripetal yang terdapat pada gerak melingkar dengan laju konstan. Pernahkah kalian naik biang lala? Apakah bumi atau bulan itu bergerak? Kita lihat gambar. Jenis apakah gerak bumi atau bulan itu? Ini kita lihat. Kedua benda tersebut mengalami gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu apa? Yaitu gerak suatu benda atau titik dengan lintasan yang berbentuk lingkaran dan mempunyai titik pusat tertentu. Nah, contoh lain seperti arloji, kipas angin. Besaran yang diukur pada gerak melingkar yaitu pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gerak melingkar yang dilakukan oleh satu titik materi dalam selang waktu tertentu. Kemudian, jika dalam waktu T sekon, sebuah benda melakukan N kali gerakan melingkar, maka besar frekuensi F itu dinyatakan F sama dengan N dibagi T. Besaran yang kedua adalah periode. Apakah periode itu? Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu titik materi untuk melakukan satu kali gerak melingkar. Besarnya periode itu sama dengan T dibagi N. Kemudian, bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi? T sama dengan 1 per F atau F itu 1 per T. Besaran yang selanjutnya adalah kecepatan anguler atau disebutnya kecepatan sudut, yaitu besar sudut yang ditempuh oleh sebuah titik yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu. Besarnya omega itu 2pi per T atau omega adalah 2pi dikalikan dengan F, frekuensi. Hubungan kecepatan linier dan kecepatan sudut, ini saling keterkaitan. Kecepatan sudut berkaitan atau berhubungan dengan kecepatan linier. Apa hubungannya? Hubungan kecepatan V dengan omega adalah V omega itu kan 2pi per T, atau omega itu kan V per R. Maka omega itu 2pi kali F. Jadi hubungan V dengan omega, V sama dengan omega dikali R. Besarnya selanjutnya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Besarnya percepatan sentripetal AS itu adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Kemudian ada selanjutnya adalah gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Fs sama dengan M kali AS. Contoh soal. 1.
Contoh soal, sebuah tikus melakukan gerak melingkar seperti gambar sebanyak 20 kali dalam 2 menit dengan jari-jari 10 cm. Nah, tentukan periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kelajuan linearnya. Nah, diketahui N-nya 20 kali, T-nya 2 menit, kita ubah ke detik, 120 detik, R-nya 10 cm, kita ubah ke meter, 0,1. Nah, yang ditanya A periode, berarti T itu sama dengan T kecil dibagi N. Berarti waktunya 120 dibagi N-nya 20. Maka periodenya adalah 6 sekon. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah frekuensi. Frekuensi itu 1 per periode, berarti 1 per 6 Hz. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan sudut, yaitu 2pi Contoh soal, sebuah tikus melakukan gerak melingkar seperti gambar sebanyak 20 kali dalam waktu 2 menit dengan jari-jari 10 cm. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kelajuan linear. Diketahui N-nya 20 kali, T-nya 2 menit, kita ubah ke detik jadi 120 detik, R-nya 10 cm, kita ubah jadi 0,1 meter. Kemudian yang ditanya A itu adalah periode, berarti periode itu waktu dibagi N. Waktunya 120, N-nya 20 kali, berarti periodenya 6 sekon. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi itu 1 per F, 1 per T, berarti 1 per 6 Hz. Kemudian kecepatan sudut, omega, yaitu 2pi kali frekuensi. Tadi frekuensinya udah ketemu 1 per 6 dikalikan 2pi. Jadi hasilnya pi per 3 rad per sekon. Kemudian kelajuan linear V itu omega kali R. Berarti pi per 3 dikali 0,1. Maka hasilnya adalah pi per 30 meter per sekon. Contoh kedua, sebuah bola lampu mercusuar terletak pada jarak 200 cm dari pusat rotasi dan kemudian berputar dalam posisi horizontal dengan kecepatan sudut 60 rpm. Tentukan frekuensi, kecepatan linear, kecepatan sentripetal. Nah, diketahui tadi jarak 200 cm kita ubah jadi 2 meter, kemudian kecepatan sudutnya 60 rpm, ini kita ubah karena satuannya masih rpm. RPM itu apa? RPM itu adalah rotasi per menit. Maka kita ubah dulu 60 dikali 1 putaran itu 2 pi radian, dibagi 1 menit itu kita ubah ke detik dibagi 60. Maka ini diperoleh omeganya adalah 2 pi rad per sekon. Kemudian yang ditanya adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu kan diperoleh dari rumus omega sama dengan 2πf. Nah, maka didapat omeganya 2pi sama dengan 2πf. Berarti F-nya itu sama dengan 1 Hz. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah kecepatan linear, yaitu rumusnya omega dikali R. Tadi omeganya ketemu 2pi, R-nya adalah 2 meter. Maka diperoleh V-nya adalah 4pi meter per sekon. Kemudian yang ketiga adalah percepatan sentripetal AS, yaitu V kuadrat dibagi R. Berarti 4pi dikuadratkan dibagi 2. 16pi kuadrat dibagi 2, jadi 8pi kuadrat meter per sekon pangkat 2. Nah, ini sebagai evaluasi, silakan kalian kerjakan dari soal berikut ya. Nah, ini soal 1, soal kedua, ini soal ketiga, ini soal keempat, soal kelima, dan soal keenam. Nah,